Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Sebelum masuk ke materi, tabur ini bertanya, yang nggak masuk siapa? Yang tidak masuk? Rahman Pak. Oh, Rahman. Kenapa Rahman? Tapi Sakit Pak. sakit ya. Semoga yang tidak masuk cepat sembuh ya. Oke. Ini kita akan masuk ke materi hak dan kewajiban. Tabur akan menyampaikan tujuan dari belajar kali ini, yaitu pertama, siswa dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban, pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan di sekolah. Yang ketiga, siswa bisa atau dapat menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban. Itu nanti dalam main-mainnya atau tugas nanti kelompok. Oke, kita masuk ke materi hak dan kewajiban. Sebelumnya, hak itu apa, Siska? Hak itu sesuatu yang boleh kita dapatkan. Apa ya? Apa benar Vivi yang dikatakan Siska? Hak itu sesuatu yang bisa didapatkan. Betul. Oh, pintar, hak ya. Hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan atau sesuatu yang kita inginkan. Terus kewajiban itu apa? Kewajiban. Kalian memiliki kewajiban tidak? Memiliki kewajiban hal yang harus dilakukan Pak. Kewajiban yang harus dilakukan. Oke, terus Isan, kewajiban apa? Kewajiban itu apa yang harus kita lakukan? Ya, pintar sekali anak-anak artis dan Isan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita terlebih dahulu. Hak dan kewajiban sama atau tidak? Beda. Beda ya. Bedanya hak itu kita inginkan terlebih dahulu. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu baru mendapatkan hak. Di sini ada hak anak di rumah dan hak anak di sekolah. Hak anak di rumah contohnya itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Kita di rumah itu disayang sama orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua dari segala bara bahaya. Yang kedua, hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Kita sebagai anak itu berhak mendapatkan tempat tinggal atau pakaian. Kita memiliki pakaian yang bagus dan memiliki rumah yang untuk itu. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Selain kita mendapatkan pakaian, kita juga mendapatkan uang jajannya. Kalau misalnya kita dijajan itu pakai uang, terus kita sama orang tua. Kemudian hak anak di sekolah, hak mendapatkan pelajaran. Sebagai seorang siswa kita itu berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Terus kemudian kita berhak bertanya kepada guru. Siswa bisa bertanya kepada guru bila materinya belum memahami. Kemudian misalkan jadi kalau siswa juga, kalian juga bisa mendapatkan
nilai dari hasil belajar. Kemudian anak-anak juga bisa mendapatkan sarana belajar, yaitu buku dan sebagainya. Terus aku meminjam buku ya tadi, kita dapat meminjam buku di perpustakaan dan sebagainya. Kemudian ya tadi ada hal yang ini kewajiban kita yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak. Yang pertama itu kita sebagai anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Kita membantu orang tua di rumah. Coba di sini yang biasa membantu orang tua di rumah, ayo angkat tangan. Saya Pak. Saya. Pintar, kalian sudah membantu orang tua ya. Kita orang tua kita itu mendidik di rumah. Kemudian kita juga harus menghormati dan taat kepada orang tua. Jikalau orang tua kita menasehati di rumah itu jangan apa, apalagi ibu kita, terus ayah juga begitu, jangan memakan ayah bekerja untuk memberi nafkah keluarganya. Kemudian ibu juga melahirkan kita di dunia. Nah, mengapa kalian harus berbakti kepada orang tua? Kenapa? Karena ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita, kemudian ayah juga mencari nafkah buat anak-anaknya, biar anak-anaknya bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikannya. Terus ini kewajiban di rumah. Kemudian juga sebagai siswa berhak memiliki kewajiban di sekolah, yaitu yang pertama mengerjakan piket sekolah, kemudian datang ke sekolah tidak terlambat. Ini yang biasanya datang terlambat, besok lagi jangan datang terlambat. Kemudian ketika Pak Guru sedang menjelaskan itu kalian mendengarkan, jangan ngobrol sendiri, mainan sendiri. Kemudian kalian sebagai siswa itu jangan berisik di kelas ketika Pak Guru menjelaskan. Nah, biasanya ketika Pak Guru menjelaskan, siswa-siswa itu ngobrol, itu tidak boleh kan. Kemudian kalau diberi tugas itu dikerjakan dengan maksimal. Kemudian menjaga kebersihan kelas dengan cara piket setiap hari. Bagaimana jika kalian tidak melaksanakan kewajiban di sekolah? Dihukum. Bagaimana? Akan dihukum apa? Diberi peringatan Pak. Nah, ya, diberikan tugas oleh bapak dari guru. Contohnya apa? Misalnya kalau kita tidak mengerjakan piket, misalkan bagaimana kalau misalkan apa Balkis tidak mengerjakan piket? Denda berapa? Piket sendiri. Oh, piket sendiri. Itu maupun piket ya. Nah, aku ada tugas. Coba kalian bentuk kelompok. Nah, ini berdua udah. Kalian diskusi tentang ada kewajiban. Aku kasih waktu maksimal 5 menit. Yuk.
Kalian coba sebutkan contoh apa yang kewajiban. Sudah, Pak. Oh, sudah. Tapi sudah. Sudah. Oke. Coba. Salah satu saja Pak Guru tunjuk. Vivi. Vivi nanti sebutkan hak di sekolah. Nanti kelompoknya bisa nanti menyebutkan kewajiban di sekolah dan di rumah. Gitu. Vivi menyebutkan hak di sekolah dan di rumah. Ya. Kami sekolah mendapatkan pelajaran dari bapak ibu guru. Kalau di rumah mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibu. Nah, dia kelompoknya insan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Kewajiban di sekolah, sebagai contoh itu kita tidak boleh tambah. Kemudian ketika pelajaran kita harus memperhatikan guru. Kalau kewajiban di rumah, kita harus membantu orang tua. Itu Pak. Nah itu yang Vivi sebutkan dan bisa sebutkan itu benar ya. Kita sebagai anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang, haknya kita mendapatkan uang jajan dan kita mendapatkan perlindungan rumah ya, rumah. Kemudian kewajiban kita sebagai siswa di sekolah yaitu pergi mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tiket, tidak terlambat ke sekolah dan lain sebagainya. Sampai di sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Sudah. Sudah. Aku simpulkan. Apakah kalian senang pelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban? Senang, Pak. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau Senang. tidak? Kemudian aku harus simpulkan hak dan kewajiban. Hak itu harus diterima oleh anak atau kita inginkan ya. Kemudian kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Tadi sebelum kita mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Kemudian hak dan kewajiban itu harus kita tidak boleh hak dulu baru kewajiban dulu atau kewajiban dulu kita tidak mendapatkan hak itu tidak. Nah, kita harus seimbang hak dan kewajiban. Nah, nanti tasnya dikumpulin ya. Kita. Ya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru tutup? Kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan baca berdoa bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima sekian pembelajaran hari ini. Kita coba besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam